Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rama Putrafi, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 angkatan 121 dengan nomor daftar hadir 31 pada kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan learning journal pribadi saya tentang pengalaman belajar agenda 3 Kamis 18 Agustus 2022. Teknis pembelajaran pada agenda 3 menggunakan metode sinkronus dan asinkronus. Dalam pembelajaran metode sinkronus, peserta dan tutor melakukan pertemuan tatap muka melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian di akhir pertemuan menggunakan metode asinkronus dengan cara memberikan tugas secara offline yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan nantinya diupload di website LMS LAN Kolabjar. Materi agenda 3 yang pertama membahas tentang manajemen ASN. Pada materi ini kami dibimbing oleh Dr. Tunggul Prasojo MSI, seorang widya iswara ahli madya pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Proses pembelajaran metode sinkronus diawali dengan perkenalan peserta dengan pembimbing karena pada agenda ini adalah pertemuan pertama untuk agenda 3. Bapak Tunggul selaku tutor memulai diskusi-diskusi ringan bersama dengan peserta dengan metode yang menyenangkan. Bapak Tunggul Prasojo selaku tutor memberikan penguatan materi untuk agenda 3 tentang manajemen ASN yang sebelumnya sudah dipelajari peserta dalam pembelajaran MOOC. Dalam proses pemantapan materi, tutor mengawali dengan pengantar-pengantar berupa deskripsi singkat, indikator belajar dan hasil indikator belajar. Setelah itu, tutor menjelaskan tentang keterkaitan isu dengan pembelajaran agenda 3. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ASN terbagi menjadi dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan memiliki peran perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut, yakni 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik dan perekat, serta pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sementara itu, untuk hak dan kewajiban ASN dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PNS. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti. Mengenai kewajiban ASN yang telah diatur di dalam undang-undang meliputi 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang
baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk kode etik ASN, ada 12 poin yang harus dijalankan oleh ASN. Rekan-rekan bisa melihat dalam tayangan slide ini. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Di dalam mekanisme pengelolaan ASN terbagi menjadi 2 pokok, yakni mekanisme pengelolaan pegawai negeri sipil dan mekanisme pengelolaan P3K, yang masing-masingnya dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Di akhir pembelajaran dengan metode asinkronus, tutor memberikan penugasan kepada peserta untuk menentukan isu yang terjadi di unit kerja masing-masing, kemudian mencari gagasan dan menentukan core isu dengan metode yang telah dipelajari, serta video learning journal yang nantinya diupload di YouTube masing-masing peserta dengan melampirkan link video untuk diupload pada website LMS LAN Kolabjar. Demikian learning journal saya pada pembelajaran agenda 3 tentang manajemen ASN. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.